Assalamualaikum. Hai, teman-teman. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat kedelai, tanaman kecil yang penuh manfaat. Yuk kita simak bersama. Secara ilmiah, kedelai memiliki nama Glycinemax. Tanaman ini termasuk dalam ordo Fabales dan famili Fabaceae, yaitu kelompok tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan. Dalam klasifikasi ilmiah, kedelai masuk ke kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, dan kelas Magnoliopsida. Kedelai juga termasuk dalam genus Glycine dengan nama spesies Glycinemax elmer. Meski sering kita lihat sebagai bahan dasar tahu, tempe, dan kecap, kedelai sebenarnya merupakan tanaman yang memiliki hubungan dekat dengan berbagai jenis kacang-kacangan lainnya. Tanaman ini sudah ditanam dan dimanfaatkan oleh manusia sejak sekitar 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Nama kedelai yang kita pakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Kata ini ternyata punya akar dari bahasa Tamil, yaitu kata lai. Menariknya, dalam bahasa Tamil kata tersebut bisa merujuk ke beberapa jenis tanaman kacang. Namun seiring waktu, di Indonesia kata kedelai digunakan khusus untuk menyebut tanaman kedelai. Kedelai punya banyak nama di berbagai daerah dan negara. Ada yang menyebutnya soybean dalam bahasa Inggris, soja di beberapa negara Eropa, dan kedele dalam bahasa Jawa. Banyaknya nama ini menunjukkan bahwa kedelai sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedelai adalah tanaman semusim yang biasanya tumbuh tegak dengan sedikit cabang. Namun, jika kekurangan cahaya matahari, tanaman ini bisa tumbuh agak merambat. Kedelai juga termasuk tanaman yang lebih cepat berbunga saat durasi siang hari lebih pendek. Karena itu, di daerah tropis kedelai sering berbunga lebih cepat sehingga hasil panennya bisa lebih sedikit. Biji kedelai terdiri dari dua keping biji yang dibungkus oleh kulit biji. Warna bijinya bermacam-macam, mulai dari kuning, hitam, hijau, hingga coklat. Bentuknya umumnya lonjong, meski ada juga yang bulat atau agak pipih. Saat mendapatkan cukup air, biji kedelai akan berkecambah. Keping bijinya akan muncul ke atas permukaan tanah. Menariknya, kecambah kedelai yang sering kita kenal sebagai tauge juga bisa dimakan dan menjadi sayuran yang populer. Kedelai memiliki akar utama yang tumbuh ke bawah dan akar-akar cabang yang menyebar ke samping. Jika tanah mulai kering, akarnya akan tumbuh lebih dalam untuk mencari air. Pada akar kedelai juga terdapat bintil-bintil kecil yang menjadi tempat hidup bakteri baik. Bakteri ini membantu tanaman mendapatkan nitrogen dari udara sehingga kedelai bisa tumbuh lebih subur. Batang kedelai biasanya memiliki tinggi sekitar 30 hingga 100 cm. Setiap tanaman dapat memiliki beberapa cabang, tergantung jarak tanamnya. Ada kedelai yang berhenti tumbuh setelah mulai berbunga, ada yang terus tumbuh lebih tinggi sambil berbunga secara bertahap, dan ada juga yang sifatnya berada di antara keduanya. Bunga kedelai termasuk bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Penyerbukan biasanya terjadi saat bunga masih tertutup, sehingga jarang terjadi penyerbukan silang. Bunganya berwarna putih atau ungu dan tumbuh di ruas-ruas batang. Menariknya, tidak semua bunga akan menjadi polong. Sekitar 60% bunga akan rontok sebelum sempat membentuk buah. Buah kedelai berbentuk polong. Satu tanaman bisa menghasilkan sekitar 100 hingga 250 polong. Polongnya berbulu halus dan biasanya berwarna kuning kecoklatan atau abu-abu. Saat masih muda polong berwarna hijau, lalu berubah menjadi lebih gelap ketika matang. Daun pertama yang tumbuh dari biji berbentuk tunggal. Setelah itu, daun yang muncul biasanya terdiri dari 3 helai daun dalam satu tangkai. Daunnya berbentuk oval, tipis, berwarna hijau, dan ditutupi bulu-bulu halus. Bunga dan tunas baru tumbuh di bagian pangkal tangkai daun. Saat tanaman semakin tua, daunnya akan menguning lalu gugur, dimulai dari daun yang berada di bagian bawah batang. Kedelai yang banyak dibudidayakan saat ini berasal dari tanaman liar yang sudah dikembangkan oleh manusia selama ribuan tahun. Tanaman ini pertama kali banyak dibudidayakan di daerah Asia subtropis, seperti Cina dan Jepang, lalu menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedelai sangat peka terhadap cahaya matahari. Jika mendapat cahaya yang kurang, batangnya akan tumbuh lebih panjang dan tampak seperti tanaman yang merambat. Di Indonesia ada beberapa varietas kedelai yang cukup dikenal, seperti ringgit, orba, lokon, davros, dan wilis. Ada juga edamame, yaitu kedelai berbiji besar berwarna hijau yang berasal dari Jepang dan kini semakin populer. Kedelai bisa ditanam di sawah maupun di lahan kering. Penanaman biasanya dilakukan setelah panen padi, saat musim hujan mulai berakhir. Biji kedelai ditanam langsung ke dalam lubang-lubang kecil dengan jarak sekitar 20-30 cm. Agar tumbuh dengan baik, tanaman kedelai memerlukan pupuk dan perawatan yang cukup. Pada lahan yang belum pernah ditanami kedelai, petani biasanya menambahkan bakteri baik yang membantu tanaman mendapatkan unsur nitrogen dari udara. Selain itu, gulma atau rumput liar juga perlu dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman.
Saat tanaman mulai tumbuh besar dan mendekati masa berbunga, petani biasanya memberikan tambahan nutrisi agar hasil panennya lebih maksimal. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting di Indonesia karena digunakan untuk membuat tahu, tempe, kecap, dan berbagai makanan lainnya. Setiap tahun, kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai jutaan ton. Namun, hasil panen dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga sebagian besar kedelai harus didatangkan dari luar negeri. Pada beberapa tahun tertentu, harga kedelai pernah mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena pasokannya berkurang. Akibatnya, banyak pengrajin tahu dan tempe harus menghadapi biaya produksi yang lebih mahal, bahkan sebagian terpaksa menaikkan harga jual produknya. Seperti tanaman lainnya, kedelai juga bisa diserang oleh berbagai hama dan penyakit. Beberapa hama yang sering menyerang kedelai adalah ulat gerayak, kutu daun, penggerek polong, dan lalat kacang. Hama-hama ini dapat merusak daun, batang, hingga polong kedelai sehingga pertumbuhan tanaman terganggu. Selain hama, kedelai juga dapat terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, atau virus. Beberapa penyakit yang umum menyerang kedelai antara lain karat daun, busuk akar, bercak daun, dan penyakit mosaik. Penyakit-penyakit ini dapat membuat daun menguning, layu, atau menghambat pertumbuhan tanaman. Karena itu, petani perlu merawat tanaman kedelai dengan baik agar tetap sehat dan menghasilkan panen yang melimpah. Semoga informasi tentang kedelai kali ini menambah wawasan dan membuatmu semakin suka belajar hal-hal baru. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.